Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Mustafik, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Jepara, Kabupaten Jepara. Saat ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran ternyata tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas-tugas yang saya berikan atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal yang saya nyatakan, bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari semua materi yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah lebih cenderung ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan harus cukup tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal. Dalam hal ini, materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid-murid saya yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek psikomotor, aspek afektif, dan spiritual, sosial, dan budaya. Seperti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu bukanlah murid sebagai objek, melainkan pembelajaran itu adalah murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas
penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihannya, dan setiap individu itu berbeda dan masing-masing harus saya hargai. Setiap karakter murid saya berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga pemaparan ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.